Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Selasa 16 September 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Himpun permintaan warga terdampak konflik di Pulau Haruku. DPRD Malteng menyebut perlu pos jaga permanen. DPRD Maluku Tengah menghimpun sejumlah permintaan warga terdampak konflik di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Maluku Tengah, Heri Menkal Haurisa, saat diwawancarai tribunambon.com di Masohi, Senin 15 September 2025. Adapun permintaan-permintaan dari masyarakat, diantaranya pengadaan pos penjagaan secara permanen, serta dipermudah akses pelayanan kesehatan dan pendidikan. Dikatakan sektor pendidikan yang perlu diperhatikan pada daerah konflik tersebut, baik level sekolah dasar maupun sekolah menengah. Tentu diakui Haurisa, pihaknya bakal membangun komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Malteng. Dirinya menyampaikan pimpinan DPRD dan sejumlah anggota telah menyambangi negeri Kailolo dan negeri Kabau. Ketika pihaknya tiba di lokasi, lanjut Haurisa, kondisi keamanan sudah dipulihkan, masyarakat sudah bisa beraktivitas secara baik. Diharapkan dari kedua negeri harus memiliki kesadaran yang tinggi untuk berdamai, karena mereka juga menyadari bahwa konflik tidak pernah membawa dampak positif bagi mereka. Dan itu menjadi tugas pemerintah, tugas aparat keamanan untuk menjaga stabilitas. Ada tugas-tugas yang lain yang harus juga diselesaikan oleh pemerintah kabupaten dan juga pemerintah provinsi. Karena bicara pendidikan setingkat SMP itu menjadi kewenangan Kabupaten Maluku Tengah, tapi juga SMA itu menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Dan hal itu nanti kami mengkoordinasikan itu dengan pemerintah dari Maluku Tengah, dalam hal ini Pak Bupati, dan kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan juga mungkin Pak Kapolda dan Pak Pangdam soal pengamanan yang lebih kontinu di sana. Itu yang kami lakukan kemarin. Kami pastikan memang ada terjadi konflik di sana, tetapi atas kerja yang cepat dan tanggap dari pihak kepolisian dan TNI, akhirnya konflik itu bisa ditangani secara baik, dan pastikan ada korban, satu meninggal dan ada yang mengalami luka-luka. Nah, hanya saja kami mintakan untuk ada peningkatan pengamanan yang lebih kontinu, supaya rakyat bisa juga aman, tenang, dan aktivitas masyarakat, ekonomi juga bisa berjalan semestinya. Kejadian yang kemarin itu di luar dugaan dan tidak terencana. Tiba-tiba setelah spontan itu terjadi, tapi karena sebagian besar itu menyadari sungguh bahwa konflik itu ya tidak memberi manfaat, akhirnya tidak ada upaya saling membalas, baik dari Kabau maupun dari Kailolo, tidak ada upaya lagi saling membalas. Informasi lainnya, Tribuners, Kapolres SBT tebar motivasi santuni pelajar yatim piatu di SMA 1 SBT.
Kapolres Serang Bagian Timur atau SBT AKBP Al-Hajat menunjukkan wujud kepeduliannya dengan menyantuni puluhan pelajar yatim dan piatu di SMA Negeri 1 SBT Senin 15 September 2025. Aksi ini dilakukan di sela-sela kegiatan Sambang Kamtibmas dengan tujuan memberikan motivasi kepada para siswa agar tetap semangat menuntut ilmu dan meraih prestasi. Dalam sambutannya, Kapolres Al-Hajat menekankan pentingnya menjadikan keterbatasan sebagai motivasi, bukan beban. Santunan tersebut diserahkan langsung kepada para pelajar yang sebelumnya telah didata pihak sekolah. Mereka menerima bingkisan dan bantuan dana pendidikan yang diharapkan dapat meringankan beban belajar sehari-hari. Kegiatan ini juga sebagai bagian dari pendekatan humanis Polri dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas dengan menggandeng sektor pendidikan sebagai mitra strategis. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 SBT Muhammad Rumodar menyambut baik kegiatan tersebut. Ia menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan dan bantuan yang diberikan. Tindakan mulia ini menjadi pengingat bahwa dukungan dan perhatian dapat memberikan dampak positif yang besar bagi masa depan generasi muda. Kenapa bupati itu dibilang kepala daerah? Untuk beli sayur buncis, untuk beli ikan, kita nelayan tapi kita beli ikan. Jangan ya. Jangan, jadilah anak yang oleh kepolisian dalam menangani hal tersebut. Sekian Pak dari saya. Terima kasih. selanjutnya Bapak Kapolres dan ada syaratnya. Belajar itu nomor sekian. Ya. Apa kata Imam Syafi'i? Adab lebih tinggi daripada ilmu. Dari kata adab kita bisa menjabarkan beberapa hal. Kita bisa membagi-bagi kata adab itu dari satu kata adab bisa mencabang beberapa perbuatan-perbuatan yang namanya adab pasti perbuatan baik. Apalagi di zaman sekarang. Adik-adik ini generasi apa namanya ini? Generasi alpha ya? Masih Gen Z. Sorry, saya milenial. Memang kalau milenial Pak Kepala Sekolah, kalau misalnya kalau Bapak ini bukan milenial lagi, apa namanya? Tentunya kami keluarga besar SMA Negeri 1 Serang Bagian Timur, terkhusus saya sebagai penanggung jawab pada lembaga ini, saya merasa bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Polres Serang Bagian Timur ini sangat baik karena siswa yang ada di sini yang begitu jumlahnya dalam jumlah yang cukup banyak, dan ini tidak cukup pembinaan hanya dilakukan oleh guru, tapi tentunya ini juga merupakan tanggung jawab kita bersama. Jadi saya berpikir bahwa kalau kehadiran Polres Serang Bagian Timur dalam rangka memberikan sosialisasi tentang bimbingan dan ketertiban masyarakat di SMA Negeri 1 Serang Bagian Timur ini, itu kami menilai sangat baik. Selanjutnya untuk harapan kami SMA Negeri 1 Serang Bagian Timur terkait dengan kegiatan-kegiatan ini,
kami berharap bahwa kegiatan ini tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi kegiatan ini perlu ditingkatkan dan dijadwalkan sehingga kegiatannya berlangsung secara berkala. Dan kemudian juga kami berharap agar ke depan Polres Seram Bagian Timur melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat aksi nyata dalam rangka kegiatan-kegiatan pembinaan terhadap putra-putra kami, terkhusus SMA Negeri 1 Seram Bagian Timur. Damkar SBT evakuasi ular piton sepanjang 7 meter dari rumah warga. Petugas pemadam kebakaran atau Damkar Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT berhasil mengevakuasi seekor ular piton sepanjang lebih dari 7 meter dari halaman rumah warga di belakang Pendopo, Kota Bula, Minggu 14 September 2025 malam. Informasi terkait keberadaan ular tersebut pertama kali diketahui oleh Ansar, salah seorang warga yang awalnya mengira benda melata itu adalah sebatang kayu. Maksud kami, hewan melata itu adalah sebatang kayu. Setelah diperhatikan lebih dekat, ternyata seekor ular. Kepala Bidang Pencegahan dan Penyelamatan Damkar SBT, Wahab Rumangat, mengaku evakuasi sempat terkendala mengingat hewan melata itu cenderung aktif. Meski begitu, kurang dari 1 jam ular itu berhasil diamankan. Selanjutnya dikembalikan ke habitat. Dirinya mengimbau kepada warga untuk tetap waspada, terutama di malam hari, dan segera menghubungi pihak berwenang jika menemukan hewan berbahaya di lingkungan tempat tinggal. Evakuasi ular di rumah warga Jalan Belakang Pendopo. Jalan Belakang Pendopo oleh kru B Tim Damkar Kabupaten Seram Bagian Timur di bawah pimpinan Bung Madin yang sedang menangkap ular. Ini Madin yang sedang menangkap ular. Proses evakuasi ular yang paling besar. Sobat bro. Mama itu ngampung ya. Proses evakuasi ular di rumah warga Belakang Pendopo. Yang maju pakai sepatu. Proses evakuasi ular yang paling besar. Sobat bro. Dari SBT kita ke Maluku Tenggara, Tribuners. Harga cabai di Pasar Marentual kembali normal, bawang justru naik drastis. Setelah hampir 6 bulan, harga komoditas cabai di Pasar Maren Kota Tual melonjak. Kini mulai berangsur-angsur normal. Pada Selasa 16 September 2025, harga cabai impor dibanderol Rp80.000 per kilo, turun dari harga sebelumnya Rp200 hingga Rp120.000 per kilo. Sementara untuk cabai milik petani lokal masih mahal, dijual Rp100.000 per kilo. Untuk cabai keriting cukup mahal dengan standar harga Rp100.000 per kilo, sebelumnya di angka Rp80.000 per kilo.
Sedangkan tomat lokal berada di kisaran 30.000 per kilo. Untuk komoditas bawang merah terpantau melonjak dari biasanya. Per kilo dihargai 60.000, naik dari harga sebelumnya 40.000 per kilo. Untuk bawang putih dijual 50.000 per kilo, buncis dihargai 25.000, kol 30.000, kentang 30.000, sementara stok wortel nihil atau kosong. Menurutnya, hingga kini petani lokal enggan menurunkan harga jual, masih nyaman di kisaran Rp100.000. Itu sudah mau. Mudah paling satuin. Itu sudah mau. Berita terakhir tuh. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Setelah menciptakan tren positif beberapa waktu lalu dengan nihilnya penumpukan sampah di beberapa titik. Terkini, sampah kembali menumpuk dari Langgur hingga Watdek, Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra. Pantauan tribunambon.com Senin 15 September 2025 pukul 11 siang waktu Indonesia Timur dari ruas jalan Taverseran Langgur Kabupaten, nampak sampah masih menumpuk di pelataran rumah warga. Demikian juga di depan persekolahan SMP Teresia, sisa sampah masih terpanjang di depan pintu pagar sekolah. Sementara deretan kresek hitam juga menumpuk di kawasan Alfamidi Ohoijang. Hal yang sama juga terlihat di samping kafe Kopi Kei, tampak tumpukan sampah yang tak kunjung diangkut petugas kebersihan. Sedangkan di Watdek juga terlihat tumpukan sampah di samping kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak hingga ke beberapa bengkel di kawasan tersebut. Ahmad, salah satu warga di kawasan Watdek, mengakui belum ada pengangkutan sejak pagi. Dia mengatakan biasanya pembersihan dari petugas dilakukan sejak pagi secara bertahap, namun hari ini sama sekali tidak ada.
Lalu Ambil uang bukan kebakaran. Wah. Lalu Ambil uang bukan kebakaran. wah. Lalu Ambil uang bukan kebakaran. wah. Tribuners, informasi dari Maluku Tenggara tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi